Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang background process dan networking di Android ya. Detail materi belajarnya yaitu pengenalan background process, terus ada teori background thread, sampai nanti kita tutup menggunakan latihan retrofit untuk parsing JSON di Android Studio. Jadi video di playlist ini akan dibikin secara serial ya. Video ini akan dibikin secara serial, dibikin playlist gitu gampangnya. Jadi biar kamu itu lebih gampang dalam belajar materi networking ini dan background process tentunya. Jadi silakan luangkan waktu ya, biar kamu itu agak yang belum paham biar lebih paham tentang background process dan networking di Android. Karena yang aku tahu, ini sharing bentar ya, beberapa loker atau lowongan kerjaan itu mengharuskan para yang akan melamar, khususnya di Android developer, itu menguasai skill parsing API menggunakan JSON atau menggunakan JSON tentunya pakai retrofit atau loopg bebas, yang penting bisa menguasai skill ini. Dan ini tentunya peluang bagi kamu yang belum menguasai untuk mulai sekarang menyediakan waktu biar materi ini bisa dikuasai dan kamu akan lebih gampang dalam mencari pekerjaan nantinya. Amin. Nah, ini adalah video intro ya, video pertama di playlist ini. Jadi kita akan sedikit menyinggung tentang background process dan networking. Oke, secara umum itu ada dua tugas atau dua task yang ada di Android. Pertama itu synchronous task sama asynchronous task. Synchronous ini disebut biasanya main thread atau UI thread. Jadi ini tugasnya untuk mengelola tampilan yang akan berinteraksi dengan pengguna gitu ya. Dan kalau asynchronous ini bersifat itu background task atau proses yang dijalankan di dalam aplikasi, dan dia bersifat asinkronus atau tidak berurutan. Coba kita kembali ke sinkronus gini ya, tak jelasin sedikit. Kalau di sini sinkronus, prosesnya dikerjakan secara berurutan sesuai dengan namanya. Nah, karena dia berurutan, maka jika proses pertama, misalnya ada 3 proses, ini nggak selesai atau belum selesai, maka proses yang berikutnya yang ini tidak akan dikerjakan. Nah, karena dia secara umum atau secara defaultnya Android itu hanya memiliki satu thread, yaitu main thread atau UI thread tadi, ini otomatis akan menimbulkan lagging, atau istilahnya itu disebut nge-lag ya kalau di user Android. Itu terjadi karena proses yang terlalu lama ketika sebuah task itu dikerjakan di main thread. Jadi solusinya kita sebagai developer Android itu harus memisahkan antara proses yang terlalu lama di background process atau di asynchronous process itu ya, biar nggak terjadi lagi seperti yang ada di gambar ini. Nih, ketika tombol start diklik, dia akan nge-lag karena di balik tombol start ini ada mungkin parsing data yang terlalu lama ya, dan akan menghasilkan lagging yang sangat tidak nyaman untuk pengguna, dan nanti bisa berakibat pada uninstall aplikasi yang sebagai hukuman terbesar dari Android developer. Untuk mengatasinya, silakan nanti kamu bikin asynchronous prosesnya menggunakan background process. Jadi dia ketika ada proses terlalu lama, dia akan tidak mengganggu si main thread tadi karena proses di thread lain. Jadi user tetap berinteraksi dengan nyaman menggunakan main thread ini tanpa terganggu proses yang lama di background thread tadi. Nah, untuk menggunakannya kamu bisa menggunakan eksekutor sama handler, nanti tak jelasin di video berikutnya ya. Ini untuk membuat thread baru eksekutor, dan handler untuk berkomunikasi dengan main thread-nya atau UI thread-nya. Oke, gitu aja ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah networking atau pengambilan data.
menggunakan API atau biasa disebut dengan parsing API. Nanti kita akan menggunakan library loopg. Mana kursornya? Menggunakan loopg ini untuk parsing secara manual. Jadi biar kamu paham cara parsing secara manual di Android, API-nya menggunakan loopg, dan nanti retrofit untuk parsing yang lebih efektif lagi. Kemudian kita juga mungkin akan sedikit menyinggung tentang Web API dan JSON atau JavaScript Object Notation, atau ya format yang lebih gampang untuk dibaca daripada yang lain lah ya. Itu semua akan dirangkum di playlist ini. Jadi semoga teman-teman betah ya di playlist ini, dan kita akan berjumpa di video berikutnya tentang akan membahas tentang pengenalan background thread. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.